Terakhir ini Pak Waka, tip bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi, agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Bumerang buat Polri, legislator PKB desak Kapolda NTB beri sanksi polisi yang tetapkan korban begal jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB, Rano Alfat, mendesak Polda Nusa Tenggara Barat memberikan sanksi terhadap polisi yang menetapkan Amak Santi, warga NTB yang merupakan korban begal justru dijadikan sebagai tersangka. Rano mengatakan, dirinya sebagai anggota Komisi 3 sudah sering kali mewanti-wanti Polri agar hati-hati dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menetapkan seorang tersangka. Jangan sampai statement yang kita sampaikan itu malah jadi bumerang bagi diri kita sendiri, apalagi mewakilkan sebuah institusi seperti Polri, kata Rano saat dihubungi, Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Rano menjelaskan, pembelaan darurat atau nutwir dalam rangka mempertahankan diri diatur dalam KUHP Pasal 49 dan tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Untuk itu, menurutnya Polda NTB perlu melakukan evaluasi pembinaan. Maka dari itu nanti Kapolda NTB mungkin bisa dilakukan evaluasi atau pembinaan berupa pemberian sanksi atau seperti apa sesuai kebijakannya, ungkapnya. Rano mengatakan, jangan sampai citra Polri yang sedang positif dibangun oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, justru kandas hanya dengan adanya kejadian-kejadian seperti tersebut. Maka dari itu hal ini harus jadi pelajaran juga untuk para Kapolres-Kapolres atau pimpinan lainnya agar anggota di bawah itu diberikan pemahaman hukum yang lebih baik lagi agar anggota bisa lebih profesional dalam menetapkan tersangka atau menangani suatu perkara. Jadi kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan bisa diprevensi dengan langkah hati-hati dan terukur, tuturnya. Ia menegaskan, hal-hal seperti tersebut jangan sampai terulang kembali. Justru patroli polisi yang harus ditingkatkan. Patroli polisi juga harus ditingkatkan karena kasus begal, kelitih dan premanisme seperti ini masih sangat marak terjadi dan kita sangat butuh polisi untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, tandasnya. Diketahui, seorang korban begal di Jalan Raya Desa Ganti, Praia Timur, Nusa Tenggara Barat, menjadi tersangka pembunuhan akibat melawan pelaku begal pada dirinya, Minggu dini hari. Kasus ini kemudian viral dan banyak mendapatkan kritikan dari netizen. Pelaku pembunuhan yang merupakan korban dianggap melakukan tindakan perlawanan karena dalam situasi terancam. Apalagi saat konferensi pers, awak media menanyakan bagaimana sikap yang seharusnya jika menjadi korban begal. Apakah pasrah menjadi korban begal atau melawan begal tersebut? Setelah informasi tersebut viral, korban begal yang kemudian diketahui namanya Amak Santi. Ia bebas setelah mendapat surat penangguhan penahan direspon Polres setempat. Ia dibebaskan setelah ada surat penangguhan dari keluarga dengan mengetahui pemerintah desa, kata Kapolsek Praia Timur Ibtu Sayum di Praia. Kepala Desa Ganti, Acik juga menyampaikan hal yang sama. Alhamdulillah Dinda telah dikasih penangguhan, ucapnya. Selain menetapkan korban menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, polisi juga menetapkan dua teman pelaku begal inisial WH dan O warga Desa Beleka yang berhasil melarikan diri, juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana curang. Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih kasus Murtad alias Amak Sinta, korban begal yang ditetapkan tersangka usai membunuh 2 dari 4 pelaku sebagai tindakan bela diri. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Polres Lombok Tengah, hingga viral lantaran dinilai tak adil. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto menyebut kasus ini kekinian ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum. Sudah ditangani oleh Polda NTB, dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, kata Joko dalam keterangannya kepada wartawan. Peristiwa pembegalan ini terjadi di Jalan Raya di Sumbabila, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, NTB, pada Minggu dini hari. Ketika itu Amak Sinta yang mengendarai sepeda motor Honda Studi dihadang 2 pelaku begal Oki Wira Pratama dan Pendi. Di sisi lain, terdapat 2 rekan pelaku lainnya atas nama Hoyadi dan Wahid yang bertugas mengawasi situasi di sekitar. Dalam peristiwa tersebut, Amak Sinta melakukan upaya bela diri hingga menewaskan 2 pelaku begal, Oki dan Pendi. Keduanya tewas bersimbah darah akibat luka tusuk di bagian dada dan punggung. Sedangkan 2 pelaku lainnya, Hoyadi dan Wahid berhasil melarikan diri. Buntut dari pariwisata ini, Polres Lombok Tengah menetapkan Amak Sinta sebagai tersangka kasus pembunuhan. Dia sempat ditahan, namun akhirnya ditangguhkan usai kasusnya viral. Sedangkan,
Keempat pelaku begal lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan.